Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat GSKI, Betani, di seluruh Surabaya dan sekitarnya. Kembali saya menyampaikan seri Masih Ada Tuhan. Dan tema yang kali ini adalah Tuhan lebih mementingkan perubahan karakter kita. Kita seringkali tanpa sadar dengan segala kerohanian yang sudah kita bangun. Dan waktu kita diterpa berbagai macam masalah, kita seringkali berpikir, kita berteriak untuk supaya Tuhan menolong dengan cara ini, cara itu, dan sebagainya yang kita bayangkan. Padahal, seringkali justru yang Tuhan lihat itu berbeda. Tuhan menghendaki perubahan karakter kita justru lebih penting. Saya membayangkan seperti saya sebagai orang tua melihat anak saya yang merasa butuh ini dan itu. Padahal saya tahu persis, yang dia lebih pentingkan untuk saya harus lihat itu adalah bagaimana dia sikapnya lebih baik dan seterusnya. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Dan ada firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kebenaran ini, yaitu dari kitab yang terkenal, Roma 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tapi justru untuk seri ini saya akan membacakan secara berbeda supaya kita bisa melihat perspektif yang berbeda. Saya akan membacakan dari ayat yang ketiga ke 1. Perikopnya ini adalah persembahan yang benar. Saya bacakan justru dari ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Naik ke ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di sini kita melihat bahwa seringkali kita itu dalam kondisi apalagi tertekan banyak hal yang membuat kita sepertinya itu harus berseru kepada Tuhan dengan macam-macam. Tuhan mengingatkan di bagian pertama itu justru ini karena yang menulis Paulus. Paulus pasti juga pernah merasakan proses ini. Saya juga membayangkan, karena saya bisa cerita ini, karena saya juga mengalami hal ini. Sehingga ternyata Tuhan itu simpel sekali. Ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang kamu patut pikirkan. Berpikirlah begitu rupa, supaya kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ini merupakan poin pertama. Kuasai diri. Yang penting itu kita bagaimana menguasai diri. Sesuai dengan ukuran iman kita masing-masing. Memang alangkah indahnya iman itu bisa bertumbuh. Mulai dari yang kecil, yang kemudian terus semakin besar, sampai iman yang kuat, sampai iman yang bahkan sempurna. Itu adalah proses pertumbuhan iman yang seharusnya setiap dari kita justru itu yang kita pentingkan. Karena kita bertumbuh dalam iman seperti itu, maka kita harus berubah supaya kita tidak sama dengan pola pikir orang-orang yang pada umumnya. Mari kita sadari, pendidikan, pertemuan kita dengan banyak orang, itu membuat kita semakin banyak dipenuhi oleh hal-hal yang duniawi. Yang kemudian tanpa sadar, itu justru yang sepertinya itu adalah yang benar. Karena itu pola itu berjalan pada orang banyak itu. Tapi Tuhan menghendaki kita di bagian yang kedua itu, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Yang bahasa aslinya metanoia ini. Berubah pola pikir kita. Jangan cuma pola pikir
positif. Karena di dunia kita mengenal dua pola pikir, negatif atau positif. Nggak ada pola pikir positif di dalam firman Tuhan. Yang ada pola pikir yang benar. Yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Itu karena kita mau diubahkan. Diubahkan itu pasti dasarnya firman Tuhan. Dan berikutnya lagi, yang ketiga, kita baru bisa melakukan sebuah proses yang mempersembahkan hidup kita. Yang disebut di sini, yang kudus berkenan kepada Tuhan. Kalau tanpa kita berubah, kita tidak mungkin. Hari ini banyak versi kekristenan yang harus saya ingatkan. Ada kekristenan yang egosentris. Kristen tapi masih berfokus pada aku. Ada kekristenan yang manja. Kalau dalam bahasa Inggris, egocentris, selfish Christianity. Kemudian ada yang spoiled Christianity. Maunya yang enak-enak. Jadi kalau nggak enak, dia bisa teriak pada Tuhan. Ada yang ketiga, model kekristenan, yang tanpa Kristus. Tidak berfokus pada Tuhan. Mari, meskipun menyatakan kata Kristen, tapi bisa saja Kristen yang model ini. Marilah kita menjadi Kristen yang kristosentris, yang berfokus pada Kristus. Kita berubah supaya kita semakin hari semakin seperti Kristus. Tuhan itu merencanakan supaya kita semakin seperti Dia. Ada 3 kebenaran. Yang pertama, kuasai diri menurut ukuran iman. Untuk supaya iman itu terus bertumbuh. Supaya kita bisa terus, yang kedua, berubah. Berubah supaya tidak sama dengan versi dunia. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Dan yang ketiga, jadikan semuanya itu menjadi sebuah ibadah yang sejati di dalam persembahan hidup kita. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Masih ada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.